Selamat jumpa kembali. Saat ini kami bersama Pastor Paroki Katedral Ambon, Pastor Paul Kalkoi Per, yang saat ini menjabat sebagai Hakim Gereja Keuskupan Ambon. Dan saat ini kami bersama dengan Pastor Paul akan berbicara mengulas tentang perkawinan gereja Katolik, khususnya perkawinan beda agama, beda gereja, menurut hukum kanonik. Karena itu kepada pastor kami berikan kesempatan. Oke, baik. Formal sekali. Ya, terima kasih. Santai saya ini namanya kita cantik. Ya. Kadang-kadang susah juga ya, ketemu yang seng kawin bicara tentang perkawinan ya. Tapi ya sudahlah. Memang itu tanggung jawab sudah, jadi kita kebetulan belajar sedikit tentang barang ini, jadi kita bisa bilang apa-apa. Pertama, memang tidak mudah kalau kita bicara waktu, bicara perkawinan hanya dalam waktu yang singkat. Karena terlalu banyak hal yang harus kita bicarakan sehubungan dengan perkawinan. Nah, saya kira ini tema menarik untuk kita bicarakan, untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena kan kita sadar bahwa dalam realitas hidup kita belakangan ini, ya, lembaga perkawinan ini banyak orang tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sakral. Tetapi banyak kali juga sesuatu yang sakral ini tidak dilihat sebagai yang sakral. Jadi pengetahuan tapi tidak nyata dalam tindakan. Gitu. Orang tahu bahwa harus menghormati lembaga pernikahan, tetapi prakteknya orang banyak yang kurang menghormati lembaga pernikahan. Hari-hari ini saya kalau berjumpa dengan banyak orang yang mengurus masalah pernikahan, saya selalu bilang bahwa orang menikah di masa ini menikah dengan sebuah alam bawah sadar terbawa yang membentuk orang melihat lembaga pernikahan seperti apa. Maksud saya begini, kalau dulu ketika media tidak begitu banyak ada, orang punya informasi tentang pernikahan yang berpisah, pernikahan yang dipenuhi dengan perselingkuhan, contoh pernikahan yang konflik, itu sangat sedikit. Orang lebih banyak mengetahui berdasarkan apa yang dia terima, misalnya di gereja kah, di sekolah kah, atau informasi umum. Kebanyakan itu orang bicara tentang kesakralan pernikahan, hidup bersama. Karena itu lalu kita temukan misalnya di masyarakat, di adat, contoh misalnya di Kei atau Tanimbar, saya pernah tahu misalnya dulu laki-laki dan perempuan duduk situ, itu kan langsung dibilang, kamu sudah melanggar adat, nikah, kawin, harus dinikahkan. Model begini orang nikah, tapi orang setia sampai maut memisahkan, tanpa tidak pacaran mungkin, atau dijodohkan. Karena apa? Saya melihat bahwa karena dulu informasi yang banyak masuk di bawah alam sadar orang, yang tadi saya bilang alam sadar terbawa itu lebih banyak adalah informasi tentang keutuhan pernikahan, kesakralan pernikahan. Tapi sekarang tiap hari justru di media informasinya apa? Perceraian, bakalai, perselingkuhan. Dan itu membentuk alam bawah sadar orang. Orang tahu bahwa nikah itu sakral, tadi saya katakan, tetapi praktiknya orang tidak menjalani kesakralan pernikahan. Mungkin ini latar belakang dulu, kita cerita sama-sama. Bapak-bapak yang berkeluarga pasti mengalami tantangan yang tidak mudah di masa ini. Mengalami tantangan. Mungkin kalian sudah sampai di titik di mana kesetiaan itu sudah menjadi darah daging dari kalian. Tetapi di lingkungan tiap hari berjumpa dengan banyak orang, ya kadang-kadang menyedihkan. Jadi inilah tantangan. Menikah di era sekarang ini, menikah di bawah sebuah kondisi tantangan yang tidak mudah untuk dijalani. Salah satu tantangan paling besar adalah dengan keterbukaan
jangkauan dari mana ke mana, orang berjumpa dengan banyak orang. Ya, dulu kita misalnya hanya mungkin hidup di lingkungan homogen kita saja. Hah? Di kampung kita misalnya Katolik semua, ya kita hidup dengan orang Katolik, ketemu jodoh ya orang Katolik. Tapi sekarang kan orang di mana-mana ke sana kemari berjumpa dengan banyak orang. Dan dalam perjumpaan itu ya sudah Tuhan siapkan jodoh yang lain kah atau seperti apa? Orang yang mungkin bukan seagama ya dengan kita, dan kemudian memutuskan untuk saling menikah satu sama lain. Nah, pertanyaannya yang model begini bisa atau tidak? Kira-kira begitu? Hah? Iya. Pasti Bapak Eko punya pengalaman di lingkungan begitu, atau Bapak Niko yang hidup di sebagai yang minor di antara mayor sana, pasti alami yang begitu. Nah, prinsip hukum kanonik, tapi juga saya kira prinsip semua agama yang berjuang untuk mempertahankan kebenaran imannya, kebenaran ajarannya, prinsipnya adalah tidak boleh. Ya. Entah tadi dua hal ini, entah nikah beda agama atau nikah beda gereja. Beda agama itu dalam bahasa kanonik seringkali dibilang disparitas kultus. Beda gereja itu seringkali disebut mixta religio. Apa bedanya? Jadi, konsep pernikahan dalam kitab kanonik, Kanon 1055 itu bicara bahwa menikah antara orang-orang dibaptis, pernikahan itu disebut sakramen. Ya. Maka, yang dibaptis, jadi kitab kanonik cuma bicara orang-orang dibaptis. Dia tidak dibilang baptis Katolik. Ya. Tapi dia berhenti di kata dibaptis saja. Maka semua orang yang dibaptis ketika menikah, pernikahan itu adalah sakramen. Ya, saya di ruang kuliah selalu saya bilang begini. Ini prinsip kita, ajaran gereja Katolik. Maka semua orang Katolik yang dibaptis pasti sakramen. Oke? Tapi karena hukum kanonik tadi bilang bahwa pernikahan antara orang-orang dibaptis adalah sakramen, maka kita bertanya, kalau begitu orang yang baptis bukan Katolik, nikah mereka sakramen atau tidak? Hah? Jadi, kalau berdasarkan kanon tadi 1055, orang-orang itu meskipun di gereja mereka tidak disebut sakramen, tapi di hadapan kita orang Katolik, nikah mereka adalah sakramen. Karena prinsip tadi, pernikahan antara orang-orang dibaptis disebut sebagai sakramen. Diangkat oleh Allah dalam martabat sakramental. Begitu. Oke. Jadi orang Katolik dan orang baptis bukan Katolik, yang tadi kita sebut beda gereja atau mixta religius, mereka itu punya pernikahan disebut juga pernikahan sakramental. Nah, artinya kalau orang yang dibaptis menikah dengan orang tidak dibaptis, otomatis itu bukan adalah pernikahan sakramental. Karena sakramen itu adalah antara orang-orang dibaptis. Oke. Jadi karena itu lalu ada 3 kemungkinan pernikahan yang terjadi. Yang pertama, yang seharusnya tentu saja sesuai ajaran gereja, orang Katolik dan orang Katolik. Yang kedua dan ketiga, yang dianjurkan, yang seharusnya tidak boleh, yakni pernikahan antara orang baptis Katolik dan orang baptis bukan Katolik, yang kita sebut dengan tadi apa? Mixta religius tadi. Dan kemudian yang ketiga, adalah orang Katolik dan orang tidak baptis, yang disebut dengan pernikahan beda agama atau pernikahan mixta religius. Disparitas kultus. Ya, disparitas kultus. Dan disparitas kultus ini prinsip hukum kanonik mengatakan tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh menikah. Tetapi karena pertama, memilih pasangan itu adalah hak asasi setiap orang. Tapi yang kedua, selalu saya bilang pernikahan itu punya tingkatan. Ya. Pernikahan itu pada hakikatnya adalah hukum natural, hukum alam. Terjadi pada kita, semua orang ketika mencapai usia pubertas,
kematangan secara psikologi maupun seksual, pasti cenderung untuk mencari pasangan, ya kan? Dan karena itu maka pernikahan itu sebenarnya adalah hukum natural. Tanpa diatur apapun, kecenderungan ini pasti akan muncul. Orang tidak bisa bilang begini, kok nanti umur aturan positif nanti kemudian mengatur di negara kita, misalnya bilang perempuan 16 tahun, laki-laki 18 tahun. Tetapi kecenderungan itu sudah ada dan ini tidak bisa diatur dalam undang-undang. Ya. Sama misalnya binatang, hewan kawin di jalan-jalan, saya anjing contoh katakan. Itu kecenderungan natural. Kita tidak bisa buat larangan sama dia. Karena itu cenderung akan terjadi dalam dirinya. Nah, demikian juga dengan kita. Karena pernikahan itu adalah hukum natural, kecenderungan itu pasti akan terjadi pada setiap orang, maka gereja menghormati ini. Gereja menghormati. Lalu kemudian diberi izin untuk orang boleh menikah dengan orang lain. Sekali lagi kita bicara kalau prinsip tidak boleh. Agama manapun pasti mengajarkan prinsip ini. Ya. Tetapi kita bisa memberi dua istilah yang berbeda. Satu izin, satu dispensasi. Izin itu untuk siapa? Yang tadi mixta religius. Dispensasi untuk siapa? Untuk orang yang disparitas kultus. Dua kata ini punya makna hukum yang berbeda. Ya. Lihat, tadi saya sudah bilang bahwa yang sakramental itu adalah pernikahan antara orang-orang dibaptis. Ya. Jadi kalau kita menikah dengan orang baptis bukan Katolik, itu sakramental. Jadi dia hanya perlu mendapat izin untuk itu. Ya. Tapi kalau misalnya hukum kanonik mengatakan dengan tegas, orang yang menikah dengan orang lain disparitas kultus itu tidak boleh menikah. Ini prinsip hukum. Dia sudah masuk di tingkatan hukum gereja. Tadi hukum natural, sekarang masuk dalam hukum gereja. Aturan mengatur. Undang-undang mengikat setiap orang Katolik bahwa kita tidak boleh menikah dengan orang lain. Nah, tetapi kanon memberi kemungkinan itu. Dalam kanon 1125 memberi kemungkinan. Orang itu bisa menikah dengan yang disebut dispensasi. Dispensasi itu apa? Kelonggaran terhadap ikatan hukum tadi. Jadi kita duduk sama-sama nih, kita duduk sama-sama. Ya. Saya tidak boleh misalnya merokok. Kita punya aturan sama-sama. Tidak boleh merokok. Artinya kata tidak boleh merokok. Tapi saya bisa, karena kita menyepakati aturan dan aturan ini mengikat kita semua, maka sekarang saya bilang begini, saya minta dispensasi ya. Bagaimana aturan itu boleh dilepaskan dari saya mau merokok. Nah, sama dengan tadi. Sederhana mungkin bisa saya jelaskan begitu. Ya. Jadi prinsipnya tidak boleh. Tapi orang bisa diberi dispensasi kelonggaran terhadap ikatan yang mengikat tadi, ikatan aturan tadi lewat apa yang disebut dengan dispensasi. Ada syaratnya. Tapi tidak dapat dispensasi begitu saja, ada syaratnya yang mengikat kepada orang Katolik. Saya baca dalam kanon 1125. Jadi kanon bicara bahwa supaya orang-orang yang bisa menikah seperti itu, maka dia harus memenuhi beberapa unsur ini, syarat ini. Yang pertama, ya, dia harus memberi alasan yang wajar dan masuk akal. Ya. Jadi misalnya Pak Yosi mau menikah dengan satu nona yang bukan Katolik, bukan baptis, ya, maka harus memberi alasan kenapa kalian harus menikah dengan saling mempertahankan contoh, dan alasan itu harus masuk akal. Tetapi bukan cuma itu. Kanon 1125 bilang begini, yang pihak Katolik menyatakan, ini penting, bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman. Ya. Sekarang di sini saya sudah siap formatnya. Jadi setiap orang saya jelaskan yang nikah beda agama, kasih ini. Lalu kemudian terakhir dia tanda tangan sebagai bukti hukum. Karena kita bicara pernikahan juga sebagai tindakan hukum. Jadi dia berusaha untuk bersedia untuk tidak menjauhkan bahaya meninggalkan iman. Ya. Lalu kemudian yang berikut, dia berjanji dengan jujur dan sekuat tenaga
agar semua anaknya harus dibaptis dalam gereja Katolik. Ini penting, harus juga menjadi katekes bagi anak-anak muda kita yang memilih cara menikah seperti ini. Jadi pertama dia harus berjanji tidak meninggalkan baik iman. Yang kedua dia berjanji bahwa dia harus berjuang supaya anak-anak yang lahir dalam keluarganya itu harus dibaptis dididik dan dibaptis dalam gereja Katolik. Ya. Dan janji ini setelah dia menyatakan memenuhi janji ini harus disampaikan kepada pihak yang bukan Katolik supaya dia tahu bahwa orang yang Katolik tadi itu terikat kewajiban itu. Ya. Nah, janji ini setelah dibuat, yang biasa prosedur yang kita selalu buat di sini adalah setelah dia buat perjanjian itu, lalu para pastor paroki yang punya umat nikah seperti begini mengajukan surat permohonan kepada otoritas, ya, uskup dalam hal ini, untuk memberi dispensasi kelonggaran terhadap aturan tadi. Kenapa uskup? Karena uskup itu adalah dia punya kuasa yudisial, ya, dia diberi kuasa itu sebagai pemimpin gereja partikular di keuskupan ini. Saya kira itu secara singkat supaya kita tahu sama-sama, pertama bahwa prinsipnya tidak boleh, ya, di agama manapun prinsipnya pasti tidak boleh, tapi boleh dengan dua hal tadi. Yang beda gereja harus dapat izin dari siapa uskup, yang beda agama harus mendapat yang disebut dispensasi dari siapa? Dari uskup, dengan harus memenuhi syarat-syarat tadi. Begitu kira-kira singkatnya. Oke, baik, penjelasannya, Sor. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Niko, silakan. Memang aturan sudah dibuat dengan begitu bagus dan kita semua memahami aturan itu. Tetapi dalam prakteknya sering kita melihat bahwa ada istilah janji tinggal janji, parlente jalan terus. Ya. Sudah janji bahwa tidak akan meninggalkan iman Katolik. Ya. Sudah janji anak-anak dididik dalam Katolik. Ya. Tetapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, mereka sering, bahkan ada yang rela tinggalkan agama, ikut agama pasangannya. Ya. Ada juga yang tidak mendidik anak dalam Katolik. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa tindakan gereja dalam hal ini? Oke, begini. Jadi bahasa hukum kanonik tadi sebenarnya ada lunaknya. Ya. Bahasa hukum kanonik bilang begini, berjuang sekuat tenaga. Oke. Artinya apa? Harus dengan segenap kemampuan yang ada pada kita, potensi yang ada kita, berjuang untuk itu. Ya. Jadi lebih, sekali lagi kalau kita bicara dalam konteks iman, ini bukan soal sanksi dan tidak sanksi. Ya. Tapi ini soal beban moral iman kita religius. Ya, mungkin kita bisa bilang ini bagian dari dosa kita. Jadi misalnya saya tidak bertanggung jawab terhadap iman anak saya, ya dosa saya sebagai orang tua. Apalagi kalau kau tidak berjuang apa-apa. Jadi bahasa hukum tadi mengatakan berjuang sekuat tenaga. Nah, banyak orang tidak berjuang. Banyak orang tidak berjuang, ini yang selalu menjadi persoalan. Nah, juga kadang-kadang kita tidak bisa salahkan karena prinsip hukum selalu adalah pengetahuan itu menjadi syarat pokok. Ya. Kekurangan pengetahuan menggagalkan, sama dengan misalnya dalam hukum positif. Orang melakukan sebuah kejahatan tapi dia tidak tahu itu adalah kejahatan, maka itu di hadapan pengadilan dia bisa mendapat keringanan hukuman. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah kejahatan, kita lakukan itu sebagai sebuah tindakan kejahatan, maka kita mendapat hukuman yang berat. Kira-kira begitu. Sama juga dengan ini. Banyak kali orang tidak tahu. Kayak dikasih tahu toh. Jadi mau nikah seperti begitu harus berjuang sekuat tenaga. Nah, bagaimana dengan orang yang meninggalkan? Itu tentang anak misalnya, tapi meninggalkan bayi iman. Nah, ini saya mau suka bilang kanon ini. 1364. Ya. Jadi sekali lagi hukum kanonik itu mengatur tentang sanksi religius, sanksi rohani, spiritual yang mengikat kita. Ya. Kalau bicara hukum positif itu orang bicara tentang sanksi pidana, orang dipenjara berapa tahun, denda berapa tahun.
kalau kita bicara tentang sanksi gereja, sanksinya sanksi spiritual. Ya. Misalnya, sanksi spiritual itu misalnya apa? Oh, kamu tidak boleh menyambut. Itu sanksi spiritual. Atau kamu tidak bisa dilayani karena kamu buat masalah apa? Itu sanksi spiritual. Tapi kalau misalnya orang yang tadi meninggalkan iman secara sadar, tahu dan mau, maka Kanon 13:64 bilang begini, orang yang murtad dari iman. Artinya apa? Dia tahu dia ini Katolik, tapi dia meninggalkan imannya secara terbuka, sadar, tahu dan mau. Kanon bilang ini, maka orang seperti begitu menerima sanksi excommunicatio late sententia. Excommunicatio itu artinya apa? Dilepaskan dari keanggotaan gereja. Late sententia artinya apa? Tanpa prosedur hukum. Beda dengan kalau kan bicara farende sententia, maka itu akan melalui sebuah prosedur hukum. Sama dengan pengadilan. Oh, datang bawa pertanggungjawaban begini-begini. Oh, oke. Tapi kalau late sententia itu tidak perlu lagi prosedur. Karena orang sudah tahu bahwa dia itu sebenarnya adalah orang yang meninggalkan iman, murtad. Maka dia itu dengan sendirinya semua hak dan kewajibannya sebagai anggota gereja dicabut daripada dia. Begitu. Jadi kemarin misalnya ada di rukun kita ya, orang yang sudah pergi lalu datang misalnya nih sudah terbuka pergi murtad, dia katakan begitu. Waktu meninggal minta dimakamkan secara Katolik, bisa tidak bisa, dia itu sudah terbuka. Kecuali sebelum meninggal dia dengan sadar terbuka datang buat pengakuan iman ulang, menyatakan secara jujur dia punya salah itu dan mau diterima kembali dalam pengakuan gereja. Tapi kalau orang yang sudah sadar terbuka begitu, jadi dia tidak menerima hak lagi dilayani sebagai orang Katolik, contoh. Ini logika saja. Apakah gereja mengizinkan bahwa orang yang katakanlah sudah menikah, sudah tahu, dan dia meninggalkan imannya, ikut pasangan suami atau istrinya, beberapa tahun kemudian dia mungkin sadar atau mungkin karena ada masalah dia ingin kembali, apakah gereja menerima itu secara terbuka? Sekali lagi, prinsip dari baptis itu ya, baptis itu adalah sakramen yang satu kali diterima terjadi sepanjang hidup. Meterai itu tidak terhapuskan dalam keadaan apapun. Dan karena itu maka dalam gereja Katolik ada istilah yang populer itu semel Catholicus, semper Catholicus. Sekali kau baptis sebagai Katolik, dia tuh semper selamanya melekat pada dirimu kekatolikan itu. Gitu. Nah, saya kasih contoh, beberapa waktu lalu ada yang begitu. Menikah, pergi, sekarang balik lagi. Ya, setelah suaminya meninggalkah atau apa saya lupa, datang dia bilang, Ami, kamu dulu pergi kan dengan sadar, tahu dan mau, tidak semudah itu, mari kita berproses ya, untuk kamu diterima kembali. Ya mungkin kita buat kembali dia punya pengakuan iman, buat lagi dia punya pengampunan dosa, mengaku dosa kesalahan itu. Ya kita bersyukur kita punya Allah yang berbelas kasih, itu gereja punya kewajiban untuk melanjutkan belas kasih Tuhan itu kepada umat, gitu. Ya tetap kita terima, tetapi tidak, ya orang mau menjadi Katolik sih tidak mudah, ya kan? Harus ada melalui proses katekumen misalnya. Yang begitu juga kita harus buat dia berproses supaya sadar tentang dia punya kesalahan yang dibuat. Baik, Pastor. Kita kembali kepada persoalan semula bahwa seseorang menikah itu sebelum menikah dia sudah harus mengerti tentang gereja Katolik. Dia sudah menyatakan persetujuan bahwa dia menikah dengan orang yang bukan Katolik dan dia harus mempertahankan iman Katolik. Dia harus mendidik anak dalam Katolik. Namun dalam prakteknya sering mereka mengabaikan itu dan melepaskan itu. Sekarang tadi Pastor mengatakan bahwa itu mereka harus berjuang. Tetapi saya berbalik dari kata itu, bukankah mereka sudah menyatakan persetujuan? Apakah itu hanya lips service Ya. hanya menyatakan bahwa beta tanda tangan kan beta pu anak-anak beta urus. Ya. Nah sekarang beta kembalikan pada Pastor, dosakah atau
Bagaimana? Dari bahasa spiritual kita bilang itu. Kan dia menipu apa yang dia buat sebelumnya. Ya. Sama saja dengan kehidupan hari-hari kita. Toh, contoh kita juga berjanji sebagai suami istri. Ya, buat perjanjian di hadapan altar. Setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Ternyata tidak juga setia sepenuhnya. Nah, bahasa spiritualnya apa? Yaitu dosa. Ya. Ya kan? Dan selalu saya bilang di gereja apa? Pak Rasul Paulus bilang upah dari dosa adalah maut. Dan selalu saya bilang maut itu bukan cuma soal saat ketemu tangan di dada. Maut itu bukan cuma soal ketemu suara dalam peti jenazah sana lalu orang bawa kita ke kubur menyanyi berdoa sama kita dan kita tidak dengar. Itu bukan saja itu. Tapi maut itu juga adalah ketika kita hidup tidak penuh sukacita. Tidak ada sukacita dalam hidup. Tidak ada kegembiraan, ada persoalan, beban banyak. Dan kita lupa bahwa itu adalah upah dari dosa tadi. Gitu. Jadi bagus juga pertanyaan ini supaya mari kita ingatkan sama orang-orang lain yang hidup dalam pernikahan untuk sudah buat janji komitmen kesetiaan, ya setia terhadap komitmen itu. Demikian juga dengan konteks beda gereja tadi. Sudah buat janji sejak awal, setialah terhadap janji. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Niko, Bapak Oke, Eko saya silakan. sedikit tanyakan menambahkan dari Bapak Niko yang tanyakan tadi, Pastor. Kalau pas Bapak Niko kan yang dibicarakan dari sisi Katoliknya. Terus kemudian kan pasangan ini kan menikah dengan yang di luar Katolik. Ya. Sekarang yang perlu saya tanyakan hak dan kewajiban atau konsekuensinya dari pihak pasangan yang non Katolik. Itu seperti apa kira-kira, tolong Pastor jelaskan. Makanya Pasangannya yang bukan Katolik. Ya. Makanya dari awal sebelum menikah disampaikan tentang kewajiban itu supaya dia tahu dan dia harus menghormati. Dia punya kewajiban dalam menghormati hak dari orang Katolik yang tadi disampaikan itu. Baik. Begitu. Baik. Betul. Iya. Oke, baik, Bapak Eko, Om Tony, Bapak Tony mungkin ada mau menambahkan sesuatu? Pastor ini mungkin saya pertanyaan dari saya. Tadi perkawinan beda agama itu dispensasi. Kalau perkawinan beda gereja itu izin. Tadi Pastor sudah sedikit menjelaskan tentang dispensasi. Kalau izin bagaimana Pastor? Izin pun diminta. Jadi izin itu adalah memohonkan kepada uskup untuk mengizinkan orang yang nikah beda gereja tadi, mixed religius. Semua kepada uskup diosesan. Tetapi dispensasi itu mengikat hukumnya, artinya kewajibannya. Izin itu dia lebih ringan daripada yang dispensasi tadi. Contoh begini, saya selalu kasih contoh. Saya perut sakit nih, harus ke toilet. Saya tidak perlu minta dispensasi kelonggaran, permisi ya, karena saya punya hak untuk pergi. Karena tadi karena itu disebut lalu di dalam kanon pertama di awal saya jelaskan tentang perkawinan itu antara orang-orang dibaptis, dia tidak baptis Katolik saja. Jadi semua punya hak yang sama, martabat yang sama, adalah sakramental. Ya. Cuman bedanya saya di satu, apa itu? Jadi orang Katolik itu beda dengan orang lain oleh karena 3 hal. Ya, ini saya perlu disampaikan. 3 hal yang membuat orang Katolik berbeda dengan orang Kristen lain. Yang pertama, pengakuan iman. Nah, kita punya beda. Yang ketiga, sakramen. Yang kedua, sakramen. Kita punya banyak 7 sakramen, orang lain cuma 2 misalnya. Ya, termasuk perkawinan bagi orang lain, bukan orang Kristen lain, bukan sakramen. Tapi tadi, karena itu di awal saya sudah jelaskan hukum kanonik, biarpun engkau menganggap itu bukan sakramen, bagi kita itu sakramen. Lalu yang ketiga, apa yang membedakan? Tentang kuasa pemerintahan dalam gereja. Tunduk kepada paus di Roma, hanya dalam gereja Katolik. Begitu. Jadi kita sama-sama punya pernikahan sakramen, tapi kita beda dalam prinsip tadi, tentang 3 hal tadi. Nah, yang model beginilah itu yang memberitahukan kepada izin, tolong memberi izin. Jadi dia punya hak sebagai sakramental, dan dia seperti tadi, saya punya hak untuk pergi ke toilet, minta maaf saya pergi ke toilet sebentar. Saya tidak perlu minta kelonggaran terhadap ikatan hukum di sini. Gitu. Kira-kira bahasa sederhana gitu. Melanjutkan apa yang Bapak Yosi tadi katakan, bahwa perkawinan beda gereja adalah antara yang satu Katolik dan yang lain bukan Kristen.
Bukan. Bukan Kristen, artinya beda agama. Beda kan? Oh, itu beda agama, itu Ya. disparitas kultus. Ya. Oke. Sekarang banyak terjadi yang berpikir begini, bahwa antara dua agama itu agak susah untuk mau diberkati dalam gereja, sehingga mereka tetap lebih gampang, karena hukum di Indonesia harus diberkati. Yang gampang mereka cari jalan pintas. Nah, sekarang persoalannya yang Katolik secara otomatis dia dikenakan inkomunikasi. Dia tidak boleh komuni, ekskomunikasi. Nah, lalu kemudian dia tetap ke gereja. Nah, sekarang persoalannya kira-kira bagaimana menurut pastor yang terbaik? Selain mereka cepat mendaftarkan untuk perkawinan gereja, atau bagaimana? Jadi begini, ada 3 hal penting yang buat sebuah pernikahan sah Ya. dalam gereja Katolik. Ya, Oke? Sebelum saya bicara ini, saya mau bilang begini. Di hadapan hukum gereja, pernikahan dalam komunitas apapun itu adalah sah demi hukum. ya, Oke? Karena sekali lagi, nikah di awal itu adalah hukum natural. Nah, dia hukum natural. Tetapi untuk orang Katolik, dia tidak berhenti di hukum natural, hukum gereja, tapi ini adalah hukum ilahi. Maka ada 3 komponen yang penting. Pertama, supaya orang menikah secara sah, dia harus bebas dari hambatan. Ada 12 halangan dalam gereja Katolik. Nah, itu kalau bicara ini nanti lebih sepanjang. ya, Yang kedua, konsensus persetujuan. Ya, dia harus buat dalam, sederhananya harus sadar tentang persetujuan itu. Orang sadar, orang bebas, orang tidak tertekan, orang tidak dibawa pengaruh, orang tidak dibawa janji untuk membuat konsensus persetujuan. Saya mau menikah dengan Nona A, saya harus menikah secara bebas dengan dia, bukan karena saya terpaksa. Itulah. Nah, yang ketiga, untuk orang Katolik, ya, kalau mau menikah mixta religius, mau nikah disparitas kultus, nikah sebagai orang Katolik, komponen ketiga yang paling penting adalah ini, harus di hadapan yang pertama ordinaris wilayah. Siapa itu ordinaris wilayah? Uskup, fikjen, dan vicar, vikaris general dan vikaris episkopal. Yang kedua, harus di hadapan pastor paroki. Kalau ini tidak, maka harus yang kedua harus di hadapan pastor paroki. Yang ketiga, di hadapan imam atau diakon yang diberikan delegasi oleh kedua orang tadi. Jadi misalnya saya pastor paroki katedral, ada pastor lain datang menikahkan umat saya di katedral tanpa mendapat delegasi dari saya, nikah itu tidak sah demi hukum. Ya? Jadi yang ketiga orang yang boleh menikah adalah, yang menikahkan adalah imam atau diakon lain yang mendapat delegasi dari 2 orang pertama tadi, ordinaris dan pastor paroki. Dan yang keempat, harus di hadapan 2 orang saksi. Inilah yang disebut dengan forma perayaan yang harus ada dalam gereja Katolik. Pertanyaannya, ini pertanyaan bagus, karena sekarang terjadi banyak. ya, No? Ketong punya umat Katolik, dia pergi nikah di tempat lain, bukan di gereja Katolik. Sudahlah, katakan boleh nikah di tempat lain, tapi yang paling penting adalah tidak nikah di hadapan ordinaris, atau tidak nikah di hadapan pastor yang berkompeten. Maka pernikahan ini bagaimana? Oke, secara natural pernikahan tadi sah demi hukum, tetapi secara kanonik dia cacat. Ya, dia kekurangan, dia belum sempurna sebagai nikah sebagai orang Katolik. Kenapa? Karena pernikahannya tidak dibuat di hadapan orang yang berkompeten tadi. Berarti pernikahan ini harus disembuhkan. Ya, yang kita pernah buat di gereja, ada 2 hal yang bisa kita buat di situ, entah convalidatio atau sanatio in radice. Ini panjang lagi kalau bicara. Intinya harus buat itu. Jadi dia buat pembaharuan kembali janji pernikahannya, konsensus tadi harus buat di hadapan imam, supaya nikah tadi adalah nikah yang bukan cuma sah, tapi juga nikah yang sesuai dengan hukum gereja. Begitu. atau bahasa kasarnya kawin ulang di gereja. Ya bahasa sederhana, bahasa Ya. pasar ketong bilang begitulah. Ya. Kawin ulang gereja. Gitu.
Itu seperti kasus yang jadi pada kakak saya itu. Ya. Nikah pertama kan di Muslim. Ya. Terus kebetulan istrinya Katolik dan anak-anaknya sudah ikut Katolik semua. Akhirnya kakak saya mengalah nikah ulang di Katolik. Ya. lagi. Bukan nikah ulang sebenarnya. Ini Bahasa nikah ulang sebenarnya salah juga. pengesahan. Ya. Jadi Mengesahkan di itu yang disebut gereja dengan Katolik. konvalidatio itu, Iya. pembaharuan kembali konsensus. Atau kalau misalnya dia tidak dibaharui konsensusnya, dia minta dispensasi kelonggaran terhadap ikatan. Jadi minta dispensasi dari Uskup Besar untuk menikah di tempat lain tidak di. Itu hukum kanonik memberi ruang itu. Berarti bisa nikah di luar parokinya dengan catatan izin dari dispensasi, uskup bukan dengan isi. pastor paroki. Ya, uskup. Itu uskup saja. Tapi supaya sesuai dengan hukum gereja, maka sebaiknya itu nikah adalah di hadapan imam. Nah, karena itu lalu menjadi tugas ketong sama-sama, kita sama-sama untuk mencari umat kita ini yang sekarang lagi ini supaya buat pembaharuan. Kita bersyukur di paroki kita banyak orang mulai sadar tentang itu. Yang dulu salah jalan atau apa, kurang punya pengetahuan, oke, balik sekarang. Ini hal yang baik. Kira-kira begitu. Oke, ya? baik. Baik, terima kasih. Kita telah mendengar sedikit penjelasan sepintas tentang perkawinan beda agama, beda gereja oleh Pastor Paul Kokoy selaku hakim gereja sekaligus Pastor Paroki Katedral Ambon. Tentunya penjelasan ini akan lebih mendalam bila dibawakan dalam seminar-seminar. Tetapi sebagai perkenalan awal, inilah informasi yang boleh kita terima dan boleh menjadi acuan, terutama bagi mereka yang saat ini mungkin lagi memiliki hubungan kedekatan dengan orang-orang yang beda agama, beda gereja, maka ini boleh menjadi catatan. Terima kasih kepada Pastor Paul yang berkenan meluangkan waktu dan juga telah berkenan membagikan rupa-rupa pengetahuan terkait dengan perkawinan beda agama, beda gereja menurut hukum kanonik. Dan terima kasih kepada Bapak Eko yang terlibat dalam pembicaraan ini. Terima kasih kepada Bapak Niko selaku Ketua Dewan Pastoral Paroki Katedral Ambon, dan terima kasih kepada Bapak Thomas perwakilan dari KPK. Dan mari kita tutup pertemuan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Niko. Silakan. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu atas anugerah yang Kau limpahkan pada kami, sehingga siang hari ini dalam kebersamaan kelompok yang kecil ini kami bisa mendengarkan apa yang dimaksud oleh gereja dalam suatu perkawinan suci. Semoga kiranya apa yang telah dibawakan oleh Pastor Paul menjadi satu ilmu, satu pengetahuan yang berguna bagi kami semua dalam hidup ke depan, agar kami bisa membagi pengetahuan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami semua. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar Engkau pimpin dan Engkau tuntun kami, karena Engkaulah harapan dan penyelamat kami. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan